swab. Keempat ada bengkok. Kelima ada tourniquet. Keenam ada cairan infus. Ketujuh ada Hansquan. Kedelapan ada namanya gunting perban. Dan kesembilan ada bag instrumen. Kesepuluh ada tiang infus. Ke-11 ada tempat sampah steril. Ke-12 ada plaster. Dan yang terakhir ada transfusi set. Baik, masuk ke fungsinya. Oke, kita masuk ke alat dan fungsinya. Yang pertama ada jarum infus dan avocat. Untuk jarum infus dan avocat, fungsinya sebagai pembuka agar silikon atau plastik avocat dapat masuk ke dalam pembuluh vena. Untuk avocat warna hijau, ukuran 18G, fungsinya untuk transfusi darah, penggantian cairan, volume cairan yang besar, serta tindakan operasi besar. Kemudian, untuk avocat pink, dia ukuran 20G, ini jenis yang umum, digunakan dalam dunia medis dan klinis. Kemudian ada avocat warna biru, dia ukurannya 22G, digunakan pada pasien lanjut usia. Kemudian ada avocat warna kuning, dia ukurannya 24G, digunakan pada anak-anak. Masuk ke set infus. Untuk set infus berfungsi untuk mengalirkan cairan dari botol infus ke tubuh pasien. Kemudian ada alkohol swab. Nah, untuk alkohol swab ini membersihkan area yang akan diinfus. Kemudian ada bengkok, berfungsi untuk wadah sementara yang digunakan untuk meletakkan gunting, klem, pinset, kapas, kasa yang telah terkontaminasi darah, kotoran, atau cairan tubuh. Kemudian ada tourniquet. Dia berfungsi untuk menekan aliran darah agar vena tampak dan menonjol seperti itu. Kemudian ada cairan infus. Dia digunakan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang dan mengoreksi ketidakseimbangan elektrolit dan menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dengan baik. Kemudian ada Hansquan. Dia menjaga terjadinya infeksi, silang serta mencegah terjadinya penularan kuman, digunakan untuk keperluan bedah dan operasi. Kemudian ada gunting perban untuk membentuk dan memotong perban tanpa menggores kulit. Kemudian ada bag instrumen. Dia wadah untuk menyimpan atau meletakkan peralatan. Kemudian ada yang namanya tiang infus. Nah, tiang infus ini dia menempatkan cairan infus yang terhubung dengan pasien. Kemudian ada tempat sampah steril. Nah, tempat sampah steril ini untuk membuang suntik maupun cairan lainnya. Kemudian ada yang namanya plaster. Nah, plaster ini berfungsi untuk mencegah infeksi dan kerusakan lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah transfusi set. Transfusi set berfungsi untuk menyalurkan darah atau komponen darah dari kantong ke dalam pembuluh darah pasien. Dia seperti ini.
itulah pengenalan alat beserta fungsinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sela-sela dan spesi. Gunanya untuk membuat ibu tidak, atau ini gunanya untuk menjadi plester. Cuman kan kalau campur oleh 1 biclean dicampur oleh 9 air, nah itu jadi larutan klorin. Itu gunanya untuk mengsterilkan barang-barang atau alat-alat yang kita sudah pakai. Nah kemudian ada juga gunting dan perban. Gunting perban ini ya, seperti gunting perban. Dan ada 2 loyang, kita harus menyiapkan dua loyang seperti loyang tadi. Kemudian kita harus menyediakan tong sampah, ini tong sampah untuk menaruh alat barang-barang yang sudah tidak bisa dipakai 2 kali. Kemudian tempat cuci tangan. Sekian dari saya, terima kasih.